Bab 2221. Pertempuran melawan ular berkepala 9. Ratu Raserangga adalah eksistensi yang sangat istimewa. Dibandingkan dengan tingkat kultivasi mereka sendiri, tubuh fisik mereka memiliki kemampuan tempur yang terbatas. Para Ratu Raserangga unggul dalam menggunakan jiwa ilahi mereka. Namun, tubuh fisik selalu menjadi wadah bagi jiwa ilahi dan juga bentuk perlindungan. Oleh karena itu, kecuali benar-benar diperlukan, Ratu Raserangga tidak akan pernah memisahkan jiwa ilahinya dari tubuhnya. Karena hal itu akan menimbulkan risiko besar baginya. Namun, para kultivator Raserangga dan ras darah di pihak bintang perak menyaksikan pemandangan yang luar biasa hari ini. Jiwa Ratu Raserangga terpisah dari tubuh fisiknya dan melesat ke satu arah dengan kecepatan tinggi. Tidak ada yang tahu apa yang sedang terjadi, karena tidak ada kabar yang bocor. Tetapi para kultivator Raserangga dan ras darah tahu bahwa sesuatu yang besar pasti telah terjadi, sehingga Ratu Raserangga bertindak seperti ini. Yudai sebenarnya tidak tahu apa yang telah dihadapi Luye, tetapi saat Luye muncul dari reruntuhan, ia tiba-tiba merasakan krisis, perasaan yang membuat hatinya bergetar. Dengan tingkat kultivasinya, ia memiliki firasat bawaan akan bahaya yang akan datang. Menambah kata-kata yang diucapkan Luye, sebelum kesadarannya tenggelam, Yudi segera menyadari bahwa Luye pasti telah menghadapi krisis yang tak teratasi di dalam reruntuhan. Oleh karena itu, Yudi dengan tegas menggunakan cacing batu untuk mengirim pesan kepada Li Qi, sekaligus menemuinya secara langsung. Li Qi memimpin Luye menuju sarang cacing, dan Yudi menghadapinya secara langsung. Jarak di antara mereka pun semakin mengecil. Namun, bintang pertempuran raksasa perak masih agak jauh dari pintu masuk reruntuhan. Jadi masih perlu waktu bagi Yudi untuk berhasil mencapai Luye. Pada saat ini, di dalam lautan dewanya, sisa jiwa ular berkepala 9 telah masuk. Jiwa Luye terwujud. Ekspresinya muram saat ia menatap sosok raksasa itu. Tahu bahwa untuk bertahan hidup kali ini, ia harus mengerahkan seluruh tenaganya. Pertahanan jiwa dewanya hancur dalam 10 tarikan napas. Dan ini terjadi tanpa ular berkepala 9 menggunakan kekuatan penuhnya. Ini menunjukkan bahwa kekuatan ular berkepala 9 saat ini jauh melampaui dirinya. Namun Luye tidak putus asa, karena ia bisa merasakan bahwa, meskipun sisa jiwa ular berkepala 9 kuat, kekuatannya terbatas. Ia mungkin masih punya kesempatan dalam pertarungan jiwa ini. Nak, menyerahlah dengan patuh, jangan melawan. Itu tidak akan terlalu menyakitkan. Aku janji. Di lautan dewa, Juying berbicara. Matanya berbinar-binar penuh semangat. Seorang yang aneh, sungguh aneh, seorang kultivator biasa. Namun pertahanan jiwanya mampu menahannya begitu lama. Sekarang, ia semakin tertarik pada Luye, bertekad untuk melahap jiwa Luye dan menguasai tubuhnya. Penantian bertahun-tahun akhirnya terbayar lunas. Setelah ia memiliki tubuh ini, ia tidak hanya bisa bangkit kembali, tetapi juga memiliki kesempatan untuk melampaui puncaknya dan mencapai ketinggian baru. Saat ia berbicara, tubuh besar Juying melonjak dengan ombak, menerjang jiwa Luye. Kepala tunggalnya, dengan rahangnya yang menganga, menunjukkan kekuatan yang menakjubkan. Lautan dewa bergolak, ombak menghantam, dan tiba-tiba sebuah kapal perang bobrok muncul di bawah kaki Luye. Namun dalam sekejap mata, kapal perang itu kembali ke keadaan semula. Terlebih lagi, beberapa sosok tiba-tiba muncul di dek kapal perang, dengan cepat melakukan tugas masing-masing. Teknik rahasia penekan jiwa, kapal hantu. Ini adalah andalan terbesar Luye dalam perang jiwa, perpaduan sempurna antara serangan dan pertahanan. Meskipun Luye sebelumnya bisa menggunakan kapal hantu, itu hanyalah teknik jiwa sederhana. Namun, di Sunshine Realm, setelah mengolahnya sebagai teknik penekan jiwa, kekuatannya kini jauh berbeda dari sebelumnya. Ini adalah hasil dari penyempurnaan Luye selama bertahun-tahun. Sisa jiwa ular berkepala 9 yang mendekat terkejut, matanya melebar karena terkejut. Ia adalah individu yang berpengetahuan luas dan tahu Luye memiliki teknik penekan jiwanya sendiri, tetapi ia belum pernah melihat yang seperti ini sebelumnya. Setelah diamati lebih dekat, kapal perang itu tampak seperti hidup. Seolah-olah itu adalah kapal perang yang memang telah melintasi medan perang dan membunuh musuh yang tak terhitung jumlahnya. Kejutan itu hanya sesaat. Semakin memukau penampilan Luye, semakin ia merasa senang. Di kapal perang, susunan sihir berdengung, melepaskan serangan dahsyat ke arah ular berkepala 9. Serangan itu menghantam jiwanya yang redup. Bahkan ketika Luye tak mampu menahan diri,
Serangan jiwa yang diperkuat oleh 100 untayan kekuatan itu gagal menimbulkan riak apapun pada ular berkepala 9. Mata Luye sedikit berkedut. Ia tahu orang ini kuat, tetapi ia tak menyangka akan sekuat ini. Jelas itu hanyalah jiwa yang tampak sangat redup. Setelah sekitar selusin serangan, Jiwing telah menerkam kapal hantu itu. Rahangnya yang berwarna merah darah terbuka lebar untuk menggigit. Namun, tepat pada saat itu, susunan sihir di kapal perang bergeser, dan layar cahaya tebal muncul, berubah menjadi penghalang. Jiwing menggigit penghalang ini, dan Luye merasakan gemuruh yang menggelegar di lautan dewanya. Ombaknya bergulung semakin kencang. Jantungnya yang berdebar kencang, akhirnya tenang. Perlindungannya belum hancur. Ini jelas menunjukkan bahwa perbedaan antara kekuatannya dan kondisi Jiwing saat ini tidaklah sesulit kelihatannya. Namun, situasinya tetap genting, karena Luye menemukan retakan kecil pada lapisan pelindung tempat Jiwing menggigit, dan saat Jiwing mengerahkan kekuatannya, retakan kecil itu semakin melebar. Pada tingkat ini, perlindungan kapal hantu itu mungkin tidak akan bertahan. Bahkan 5 tarikan napas. Begitu perlindungan itu hancur, jiwanya akan sepenuhnya terpapar serangan Jiwing, dan rahang merah darah itu dapat melahapnya sepenuhnya, tanpa meninggalkan jejak sedikit pun. Tanpa ragu, pikiran Luye tergerak. Semburan api meletus, kapal hantu itu tiba-tiba terbakar. Api itu berwarna persis sama dengan yang membakar pohon bakat. Itu adalah manifestasi dari kekuatan pembakaran pohon bakat. Pohon bakat dapat membakar semua kotoran di dalam tubuhnya sendiri, meletakkan fondasi bagi kultivasi Luye. Namun, Luye tidak yakin apakah kekuatan ini benar-benar dapat membakar sisa jiwa ular berkepala 9. Dia telah membantu ya. Ia membakar kutu daun pemakan jiwa yang menggerogoti lautan sucinya. Tetapi, mereka mudah diatasi. Mereka tak mampu menahan kekuatan api yang membakar. Sisa jiwa ular berkepala 9 berbeda. Ini adalah binatang buas kuno yang legendaris. Siapa yang tahu kemampuan aneh apa yang mungkin dimilikinya. Namun, situasinya kritis, dan Luye hanya bisa mencobanya. Sekalipun keadaan memburuk, kekuatan api pohon bakat tetap akan berperan. Suara mendesis terdengar, seolah-olah ada sesuatu yang sedang dibakar. Ular berkepala 9, yang sedang menggigit kapal hantu, terkejut, menjerit kesakitan, dan segera melepaskan kapal hantu itu. Tubuhnya yang besar mundur dengan cepat. Ia mundur cukup jauh, sebelum menatap api yang membara dengan curiga. Ia bisa merasakan sesuatu yang aneh tentang api itu. Meskipun kekuatannya saat ini jauh melampaui pemuda manusia, ia tak mampu menahan panas yang membakar. Bahkan dalam kontak singkat itu, sisa jiwanya telah sedikit terluka. Ia tak bisa menyentuh api itu lagi. Kalau tidak, jiwanya yang tersisa hanya akan semakin terpuruk. Saat ia sedang memikirkan hal ini, api di kapal hantu itu tiba-tiba meraung ke arahnya. Bagaikan naga api, ular berkepala 9 terkejut dan segera menghindar. Namun, sebisa mungkin ia menghindar, naga api itu terus mengejarnya, seolah-olah telah memilihnya. Sesaat kemudian, tatapan Jiwing berubah menjadi sangat serius, karena ia mendapati seluruh laut ilahi diselimuti api, membuatnya tak bernyawa. Api macam apa ini? Aneh sekali. Lapisan fluoresensi muncul di tubuh Jiwing, menghalangi pengaruh korosif api. Ia membuka rahangnya, dan semburan cahaya zamrud meletus. Serangkaian suara berderak menyusul, dan cahaya zamrud itu langsung terbakar, meskipun sebagian besar masih mendarat di laut ilahi, mengubah permukaan yang tadinya jernih menjadi hijau cerah. Luye merasakan mual dan jijik yang aneh. Setiap perubahan di laut ilahi tercermin dalam jiwanya. Jadi ia segera menyadari bahwa cahaya hijau ganas yang dimuntahkan Jiwing mengandung racun mematikan, dan racun yang secara khusus menargetkan jiwa. Luye tak berani gegabah, dan segera mengerahkan kekuatan pohon bakatnya, berusaha sekuat tenaga untuk membakar cahaya hijau yang menakutkan itu. Namun, pada akhirnya, ada perbedaan kekuatan. Bahkan dengan upaya terbaik Luye, warna hijau di permukaan laut justru semakin meningkat, dan ia perlahan merasa tak berdaya untuk melawan. Sebaliknya, sisa jiwa ular berkepala 9 yang dilindungi oleh lapisan cahaya fluoresens, mampu menahan kekuatan pembakaran pohon bakat, dan bahkan memiliki kekuatan untuk mengirimkan suaranya kepada Luyena, "Jangan melawan lagi, aku berjanji akan meninggalkan sedikit kesadaran spiritualmu, dan aku tidak akan membiarkanmu musnah sepenuhnya. Mulai sekarang, kau adalah aku, dan aku adalah kau, bagaimana?"
Tentu saja, Luye tidak mempercayai omong kosongnya, menganggapnya sebagai omong kosong belaka. Makhluk ganas seperti ular berkepala 9 tak akan pernah gagal membunuh jika diberi kesempatan sekecil apapun. Kata-katanya sekarang tak diragukan lagi, hanyalah upaya untuk melemahkan semangat juangnya. Setelah berhasil, Luye yakin ia tak akan meninggalkan kesadaran spiritualnya. Saat itu, ia akan tetap menjadi dirinya sendiri. Tetapi, ia tak akan ada lagi di dunia ini. Ia telah bertempur dalam pertempuran yang tak terhitung jumlahnya, besar maupun kecil, dan mengalami banyak krisis hidup atau mati sepanjang hidupnya. Bahkan dalam menghadapi krisis terbesar sekalipun, ia tak pernah terpikir untuk menyerah. Seolah merasakan tekadnya, ular berkepala 9 mendesah. Sayang sekali, karena kau begitu keras kepala, jangan salahkan aku karena kejam. Cahaya hijau yang ganas melonjak semakin kuat. Luye merasakan tekanan yang semakin meningkat. Meskipun daya bakar pohon bakat sangat kuat, ular berkepala 9 pada dasarnya adalah binatang buas purba. Kemampuannya untuk mengembangkan senjata Dao, seperti yang mulia spektrum berada di luar pemahaman Luye pada puncaknya. Luye bahkan menduga ia memiliki alam di luar tahap Dao Integration. Karena jika pemahamannya benar, seorang kultivator alam Dao Integration tak akan pernah bisa mengembangkan seorang yang mulia spektrum. Bahkan sekarang, dengan hanya jiwa yang tersisa, kemampuannya tak terbayangkan. Cahaya hijau semakin kuat, membuat Luye pusing dan tubuh jiwanya di kapal hantu bergoyang tak menentu. Cahaya hijau sudah mengancam akan menelan kapal hantu itu. Dan bahkan kekuatan pembakaran pohon bakat pun kesulitan menahannya untuk sementara waktu. Bukannya kapal itu tidak bisa dibakar, tetapi butuh waktu. Dan kecepatan ekspansi cahaya hijau itu tak diragukan lagi melebihi kecepatan pembakaran pohon bakat. Situasi ini hampir tanpa harapan. Untungnya, akhirnya ada waktu. Nak, apa kau punya kata-kata terakhir? Sebagai hadiah karena telah memberikan tubuh yang luar biasa ini. Jika suasana hatiku sedang baik, aku mungkin akan mengabulkan permintaanmu. Suara ular berkepala 9 menggema. Meskipun prosesnya agak sulit, hasilnya pada akhirnya tak terelakkan. Dalam beberapa saat, ia akan menghancurkan teknik rahasia penekan jiwa Luye, melahap jiwanya, dan mengambil alih tubuhnya. Di kapal hantu, Luye yang agak linglung, tiba-tiba menatap ular berkepala 9 yang tak jauh darinya dan tersenyum lemah. Urus dia dulu, sebelum kau mulai bicara besar. Bab 2222. Berbalik melawannya. Siapa? Jiu Ying terkejut. Detik berikutnya, ia tahu siapa yang dimaksud Luye. Sosok yang menawan dan anggun, tiba-tiba muncul di lautan dewanya. Wajahnya yang cantik dan tanpa celah, dipenuhi kecemasan yang mendalam. Yudi akhirnya tiba, dan karena ia adalah jiwa yang meninggalkan tubuhnya dan memiliki hubungan rantai kehidupan dengan Luye, ia memasuki lautan jiwa Luye dengan mudah. Matanya yang menawan menyapu sisa jiwa Jiu Ying yang sedang menimbulkan masalah, dan pupil matanya mengerut tajam. Menatap Lude yang berjuang untuk bertahan di bawah perlindungan kapal hantu, cahaya hijau yang menyilaukan itu melawan api. Apa yang terjadi? Tanya Yudi dengan suara berat. Ia secara alami mengenali identitas Jiu Ying, tetapi sekeras apapun ia memeras otak. Ia tidak dapat mengetahui kapan monster kuno seperti itu muncul di langit berbintang yang penuh warna ini. Meskipun itu hanyalah sisa jiwa, Yudi merasakan tekanan dari Jiu Ying. Bagaimanapun, Jiu Ying adalah seorang ahli tertinggi. Jauh melampaui level Yudi saat ini. Hanya karena luka parah dan tidurnya yang tak nyenyak, ia jatuh ke kondisinya saat ini. Namun, unta yang lemah sekalipun masih lebih besar dari kuda. Luye tak bisa merasakan tekanan halus itu, tetapi Yudi bisa. Ia ingin merasuki tubuhku. Dengan penopang di tangannya, Luye tiba-tiba merasa percaya diri, suaranya menjadi jauh lebih keras. Sungguh, hidup memang tak terduga. Suatu hari nanti ia akan benar-benar bergantung pada Yudi. Sesuatu yang tak pernah ia pikirkan sebelumnya. Mata Yudi sedikit menyipit. Keinginan Jiu Ying untuk merasuki tubuh Luye bukanlah hal yang baik baginya, karena jika Jiu Ying berhasil, jiwa Luye pasti akan hancur. Dan Yudi tak bisa memprediksi dampak apa yang akan ditimbulkannya pada dirinya. Jika seorang kultivator Dao Fusion biasa ingin melakukan ini, Yudi pasti tidak akan bersikap sopan. Sebagai seorang kultivator Dao Fusion puncak, ia tidak perlu takut pada apapun di dunia ini. Namun di hadapannya berdiri Jiu Ying, dan meskipun itu hanyalah jiwa sisa, Yudi tak berani meremehkannya.
karena ia bisa melihat bahwa jiwa sisa ini agak aneh. Setelah berpikir sejenak, Yudi tersenyum anggun dan membungkuk dalam-dalam. Yudi dari ras serangga memberi salam kepada rekan Daois Jiuying. Jiuying mendengus dingin. Apa statusmu? Berani membahas Dao dan menyebut dirimu teman dengan orang yang terhormat ini. Seorang kultivator Dao Fusion biasa. Di puncaknya, bisa membunuh seluruh kelompok dalam sekali tarikan napas. Senyum Yudi memudar, tetapi ia dengan lihai menyembunyikan rasa tidak senangnya. Senior benar, memang junior ini yang lancang. Di kapal hantu, Lu Ye menatapnya, ingin bertanya apa yang sedang terjadi. Ia tidak memanggilnya ke sini untuk membangun persahabatan, melainkan untuk membantu berjuang. Hal ini melemahkan momentumnya sendiri. Masih bisakah ia bertahan? Senior, jika kau ingin memiliki tubuh fisik, junior ini bisa membantu. Kau bisa memiliki tubuh fisik apapun yang kau inginkan. Jadi mengapa terpaku padanya? Lihatlah dia. Hanya seorang Dao entry dan seorang manusia. Bukan pilihan pertamamu. Senior, Yudi berbicara perlahan, berharap menghindari konflik dengan Jiuying. Ekspresi Lu Ye semakin tak percaya, menyadari bahwa memanggil Yudai adalah sebuah kesalahan besar. Seorang Dao entry Jiuying melirik Yudai, seolah hendak mengejeknya, tetapi segera tersadar, mencibir. Sepertinya kau tidak tahu apa-apa. Jika ia tahu, ia tak akan bicara seperti itu. Yudai terdiam sejenak. Apa yang harus junior ini ketahui? Tidak perlu omong kosong. Aku hanya butuh tubuhnya. Aku tidak butuh tubuh orang lain. Mengingat kau agak sopan, cepatlah pergi, atau aku akan membunuhmu juga. Yudai langsung berpura-pura memelas. Senior, dia sangat penting bagiku. Bisakah kau membuat pengecualian? Jiuying menatapnya dengan dingin. Kalau begitu, setelah aku memiliki tubuhnya, aku bisa memberimu bimbingan dan membantumu menerobos ke tahap Dao Integration. Pergilah. Dao Integration, ekspresi Yudai mengeras, matanya menampakkan kerinduan yang mendalam. Di dalam hamparan luas, jumlah mereka yang berada di puncak tahap Dao Fusion tidak banyak, tetapi juga tidak sedikit. Dia salah satunya. Namun, dari zaman kuno hingga sekarang, tak seorang pun di puncak tahap Dao Fusion pernah menembus tahap Dao Integration. Langit berbintang ini seolah terikat oleh kekuatan tak terlihat, menghalangi mereka yang telah menyatu dengan Dao Fusion untuk menjelajahi alam yang lebih tinggi. Siapakah ular berkepala 9 ini? Dengan nada sombongnya, jika dia bisa maju ke tahap Dao Integration, dia akan tak terkalahkan di hamparan luas ini. Ras manusia maupun ras raksasa bisa dimusnahkan dengan mudah. Sambil menenangkan diri, Yudi ragu-ragu. Bolehkah aku bertanya dari mana asal kepercayaan dirimu, senior? Ular berkepala 9 dengan bangga menjawab. Hamparan luas ini adalah senjata Dao. Bagaimana menurutmu? Apa? Yudi tercengang. Dia menduga ular berkepala 9 pasti memiliki latar belakang yang kuat. Tetapi, dia tidak pernah menyangka akan seperti ini. Dia menoleh menatap Lu Ye, seolah meminta konfirmasi darinya. Lu Ye, dengan wajah muram, menolak untuk menatapnya. Sekarang semuanya benar-benar kacau. Pendukung yang dipanggilnya akan berbalik melawannya. Sungguh lelucon. Seolah merasakan keraguan Yudi, Jiuying perlahan berkata, aku terluka parah dan tertidur selama bertahun-tahun sebelum akhirnya terbangun. Jadi aku tidak bisa mengerahkan seluruh kekuatanku. Namun, selama aku mendapatkan kembali tubuh fisikku, aku pada akhirnya akan pulih ke puncakku. Pada saat itu, jangankan mencapai Dao Integration, aku bahkan bisa membimbingmu melampauinya. Melampaui Dao Integration. Jantung Yudi berdebar kencang. Mundur. Jiuying berteriak dingin. Maksudmu kau ingin menjadi musuhku? Ekspresi Yudi berubah. Sikapnya berubah sebelum ia membungkuk dengan anggun lagi. Junior ini tidak berani. Suatu kehormatan bertemu denganmu hari ini. Senior, mulai sekarang, aku bersedia mengikutimu dan melayanimu dengan setia. Jika kau tidak meninggalkanku, aku tidak akan pernah pergi. Bagus sekali. Jiuying menunjukkan ekspresi puas. Kalau begitu, junior ini pamit. Ucap Yudi sambil melirik Lu Ye yang sedang menundukkan kepala. Sebelum jiwanya segera meninggalkan lautan jiwa, cahaya api dan cahaya hijau tetap ada. Di atas kapal hantu, sosok Lu Ye berdiri sendirian, benar-benar sendirian. Sementara Jiuying dan Yudi berbicara, api di kapal hantu itu hampir sepenuhnya padam. Jiuying menatap Lu Ye dengan acuh tak acuh. Masih ingin melawan? Kepercayaanmu sudah hilang. Lu Ye tetap diam, tampak putus asa. Jiuying mengangguk puas. Kalau begitu,
aku akan menerima tubuh fisikmu. Begitu ia selesai berbicara, cahaya hijau terang bersinar. Dengan bunyi krak, pertahanan kapal hantu itu hancur, dan Jiwing menerkam Luye bagai kilat. Saat itu juga, Luye tiba-tiba mendongak. Menatap tatapan Luye yang menggoda, ekspresi Jiwing berubah. Samar-samar merasakan ada yang tidak beres, tetapi tidak ada waktu untuk berpikir lebih jauh. Sebuah raungan bergema, susunan sihir di kapal hantu diaktifkan, dan serangan itu pun dilancarkan. Hancurnya pertahanan tadi hanyalah inisiatif Luye, semua demi serangan balik ini, hanya tipuan. Ular berkepala 9 tidak takut. Kekuatan Luye jauh lebih rendah daripada dirinya sendiri. Jadi serangan seperti itu tidak ada apa-apanya. Ia membiarkan serangan itu mengenai tubuhnya, hanya menimbulkan riak-riak kecil. Saat itu, ekspresi Jiwing tiba-tiba berubah, dan ia buru-buru berbalik. Sosok ramping yang familiar telah memasuki pandangannya. Yudi telah kembali. Dengan telapak tangan terangkat, sebuah kekuatan dahsyat menghantam kepala Jiwing. Serangan ini benar-benar mengejutkan Jiwing. Ia tak pernah menyangka Yudi, yang baru saja tampak begitu tulus dan penurut, akan mengkhianatinya saat ini. Dan dengan koordinasi yang sempurna dengan Luye, kau mencari kematian. Jiwing meraung marah. Bahkan tak repot-repot menghindari serangan itu. Membuka rahangnya yang semerah darah untuk menggigit Yudi. Ia paling benci dikhianati. Kekalahannya dalam pertempuran besar justru karena alasan ini. Yudi telah menyatakan ketundukannya, namun dalam sekejap mata, ia melancarkan serangan diam-diam, mengingatkannya pada masa lalu. Matanya membara dengan amarah yang tak terpadamkan. Sebuah teriakan halus terdengar, dan Yudi terbang ke samping seperti layang-layang putus. Dalam pertukaran serangan mendadak ini, ia tak bisa menandingi Jiwing. Tepat saat rahang merah darah hendak menggigit jiwanya, semburan api tiba-tiba meletus. Ular berkepala 9 segera berhenti, masih agak waspada terhadap api yang menakutkan itu. Yudi, yang nyaris lolos, berdiri tegap, ekspresinya muram. Ia telah melebih-lebihkan kekuatan ular berkepala 9 sebisa mungkin. Namun, ternyata, ia masih meremehkannya. Suara Luye datang dari kapal hantu, terdengar agak santai. Jangan menahan diri, kau bukan tandingannya tanpa mengerahkan seluruh kekuatanmu. Seperti kata pepatah, bahkan unta yang kelaparan lebih besar dari kuda. Bagaimanapun, dia seorang tetua kuno. Kau harus menunjukkan rasa hormat yang pantas diterimanya. Yudi meliriknya, menggertakkan giginya. Cepat atau lambat, kau akan membunuhku. Luye mencibir berulang kali. Kali ini, kaulah yang melukaiku. Jika kau tidak mengirimku ke reruntuhan, bagaimana mungkin aku bisa menghadapinya? Jangan pikir aku tidak tahu apa yang kau rencanakan. Yudi mengerucutkan bibirnya, agak terdiam. Kalau dipikir-pikir, ini benar-benar salahnya jika dia tidak mencoba menggunakan kekuatan isolasi reruntuhan untuk memutus rantai kehidupan. Semua kejadian selanjutnya tidak akan terjadi, dan krisis saat ini tidak akan terjadi. Tidak menggunakan kekuatan penuhmu. Ekspresi Jiwing mengeras saat ia menatap Yudi, dan berkata, kalau begitu aku ingin melihat seberapa kuat kekuatan penuhmu itu sebenarnya. Yudi memaksakan senyum. Senior, bagaimana kalau kita lupakan saja masalah ini? Kau pergi saja, dan kita akan berpura-pura tidak pernah bertemu. Jiwing menjawab dengan dingin, tidak mungkin. Sekarang setelah aku bangun, aku tidak akan tertidur lagi. Baginya, ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Dan setelah akhirnya menunggunya, bagaimana mungkin ia melewatkannya? Jika ia melewatkan kesempatan ini, ia benar-benar harus menunggu untuk mati, atau menemukan tubuh yang lain untuk ditinggali. Karena itu, ia tidak mungkin menyetujui saran Yudi. Yudi menghela napas. Senior, kau benar-benar menempatkanku dalam posisi yang sulit. Ekspresinya getir. Jika memungkinkan, ia sebenarnya tidak ingin melawan Jiwing. Tetapi dilihat dari sikap Jiwing, pertarungan ini tak terelakkan. Kepahitan di wajahnya tiba-tiba menghilang, digantikan oleh tekad, dan suaranya menjadi tenang. Kalau begitu, junior ini berani meminta bimbinganmu senior. Yudi lain tiba-tiba muncul. Tiba-tiba, dan kedua Yudi itu dengan cepat menyatu. Yudi yang sebelumnya muncul jelas, hanyalah pecahan jiwa. Pecahan yang terikat oleh rantai kehidupan, hanya mampu melepaskan 30% kekuatannya. Meskipun hanya bertukar pukulan sekali, Yudi sudah mengerti bahwa jiwa yang terfragmentasi bukanlah tandingan ular berkepala 9. Jiwa yang tersisa ini tampak tidak lengkap dan bahkan lemah, tetapi kekuatannya tidak bisa diremehkan. Melawan ular berkepala 9, hanya dengan 30% kekuatannya, berarti ia dan Luye akan mati di sini hari ini. Bab 2223.
mencari bimbingan dari para senior. Yudi enggan menyatukan jiwanya yang terbagi dengan jiwa utamanya, karena jiwa yang terbagi itu mengandung rantai kehidupan. Meskipun sebelumnya ia pernah dikekang oleh Luye, ia bisa melepaskan diri dengan meninggalkan jiwa yang terbagi itu jika ia mengeraskan hatinya. Namun, begitu menyatu, ikatan ini mustahil dilepaskan, dan ia akan benar-benar terikat pada Luye seumur hidup. Justru karena kekhawatiran inilah, ia mencoba membujuknya sebelumnya, agar tidak berselisih dengan Jiwing, namun hasilnya tidak memuaskan. Ia bahkan mempertimbangkan untuk meninggalkan Luye. Jika apa yang dikatakan Jiwing benar, manfaat yang bisa ia peroleh dengan meninggalkan jiwa yang terbagi itu akan sangat besar. Namun setelah mempertimbangkan dengan saksama, ia memutuskan untuk tidak melakukannya. Jiwing tidak hanya kekurangan bukti kuat untuk membuktikan perkataannya, tetapi bahkan jika itu benar, ia kemungkinan besar akan menjadi antek Jiwing di masa depan. Bagaimanapun, ia berada di puncak tahap Dao Fusion. Jika bukan karena keterbatasan langit berbintang ini, ia mungkin masih memiliki kesempatan untuk mencapai Dao Integration. Jadi mengapa ia harus merendahkan diri dan menyalahkan diri sendiri? Pengunduran dirinya yang pertama hanyalah kepura-puraan. Di bawah rantai kehidupan, ia bisa merasakan apakah Luye berbohong, dan Luye tentu saja bisa merasakan apakah kata-katanya benar atau tidak. Jadi ketika Yudai mundur, ia tahu apa yang sedang direncanakan orang ini. Serangan diam-diam jiwa terbelah telah gagal, dan ia tidak bisa membiarkan Jiwing berhasil. Yudai hanya punya satu pilihan tersisa. Sungguh kerugian besar. Jika ia tahu akan seperti ini, ia tidak akan pernah membiarkan Luye memasuki reruntuhan. Ia samar-samar menyadari bahwa sisa jiwa Jiwing ini mungkin telah bersembunyi di reruntuhan selama ini. Dan Luye telah menjadi incarannya, dan sekarang ia ingin merebut tubuh Luye. Sebaiknya kau pikirkan baik-baik. Suara Jiwing terdengar dalam di lautan ilahinya. Ia tidak ingin ada konflik dengan Yudai, karena setelah bertahun-tahun tertidur, kekuatannya hampir habis. Ia hanya ingin segera melahap jiwa Luye dan menempati tubuh yang telah memikatnya ini. Tolong beri aku pencerahan, senior. Saat Yudai berbicara, kekuatan jiwanya melonjak, dan dengan kepalan tangan, sebilah pedang panjang muncul di tangannya. Meskipun kekuatannya di puncak ranah Dao Fusion sebenarnya lebih kuat daripada Jiwing, Yudi tidak berani gegabah melawan lawan seperti itu. Menghunus pedang panjangnya, berarti ia mengerahkan seluruh kemampuannya. Luye meliriknya dan langsung tahu bahwa pedang panjang itu adalah senjata Dao Yudi. Para ibu serangga terutama mengolah jiwa dewa mereka. Jadi hampir semua senjata dewa mereka adalah artefak jiwa. Namun, yang mengejutkannya adalah senjata Dao Yudi sebenarnya adalah sebuah pedang. Kini, dengan pedang di tangan, pesona memikatnya lenyap, digantikan oleh semangat juang yang membara dan niat membunuh yang tajam. Jika seseorang yang tidak menyadari situasi ini melihat Yudi saat ini, mereka mungkin akan memujinya sebagai pendekar pedang yang handal. Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, Yudi menyatu dengan cahaya pedang dan menyerang Jiwing. Jiwing murka, tubuhnya yang besar bergoyang, kepalanya terangkat tinggi, dan fluoresensi di permukaannya semakin terang. Riak-riak tak terlihat menyebar keluar dari tubuh jiwanya. Dalam sekejap, tabrakan itu menyebabkan lautan dewa bergolak, dan gelombang melonjak tinggi. Semburan cahaya yang intens meletus, membutakan seluruh lautan dewa. Gempa susulan menyebar, dan bahkan dengan perlindungan kapal hantu, Luye terlempar dan terhuyung-huyung. Perisai pelindung kapal beriak hebat. Ekspresinya berubah, menyadari ada sesuatu yang salah. Bukannya Yudai bukan tandingannya. Ia tidak bisa membedakan siapa yang lebih kuat di antara keduanya saat ini. Perbedaan kekuatan mereka cukup besar. Hanya saja medan perang ini adalah lautan dewanya. Dan terlepas dari siapa yang lebih kuat, gempa susulan pertempuran itu mengganggu pikiran dan jiwanya. Luye dipenuhi dengan ketidakberdayaan. Dua sosok kuat yang saling beradu di lautan dewanya sendiri adalah sesuatu yang tak pernah bisa ia prediksi. Ia segera menenangkan diri dan mengaktifkan perlindungan kapal hantu dengan sekuat tenaga. Cahaya 7 warna memancar dari kapal, dan akhirnya ia merasa jauh lebih baik. Cahaya 7 warna itu adalah cahaya teratai ilahi. Teratai ilahi. Awalnya seperti pulau kecil di lautan ilahinya, tetapi selama proses memadatkan bunga ilahi, ia telah sepenuhnya menyatu dengannya. Namun, efek teratai ilahi belum hilang. Berfokus hanya pada perlindungan diri, dan membiarkan kapal hantu itu hanyut di lautan ilahinya, Luye
bahkan tidak bisa memperhatikan medan perang. Ia tidak tahu apakah Yudi atau Jiwing yang lebih kuat. Tiba-tiba, ia mengerang teredam. Rasa sakit yang tak terlukiskan terpancar dari lubuk jiwanya. Pada saat yang sama, tangisan halus Yudi bergema dari medan perang. Yudi terluka, dan terluka parah karena rantai kehidupan. Setengah dari lukanya telah berpindah kepadanya. Lu Wei merasakan sakit yang luar biasa, hampir pingsan di tempat. Baru saat itulah ia menyadari bahwa Jiu Jing mungkin belum menggunakan setengah kekuatannya saat melawannya sebelumnya. Kalau tidak, bahkan dengan pohon bakat, ia mungkin tak akan mampu menunda bala bantuan Yudi. Bukan karena Jiu Jing baik hati, hanya saja makhluk ini telah tertidur terlalu lama, sehingga kekuatannya pun berkurang. Jika ia bisa mengalahkan Lu Ye dengan pengorbanan minimal, tentu saja ia tak akan menggunakan lebih banyak tenaga. Namun kini, dalam pertarungannya dengan Yudi, ia tak mampu menahan diri. Lu Ye tak pernah tahu level Yudi di ranah Dou Fusion, bahkan tak pernah bertanya. Namun, untuk mampu menahan diri di medan pertempuran besar, Yudi berada di level ke-8 atau ke-9 Dou Fusion, atau bahkan mungkin di puncak ranah Dou Fusion. Dengan bantuan senjata Dao-nya, Yudi melancarkan setidaknya 200 kekuatan Dao. Namun tetap saja, ia terluka. Kekuatan Jiu Jing jelas tak berkurang. Lautan dewanya bergejolak semakin dahsyat. Bintang-bintang berkelebat di depan mata Lu Ye, dan jiwanya mulai menghilang secara perlahan. Satu-satunya hal yang bisa ia rasakan adalah pertarungan yang semakin sengit antara Yudi dan Jiu Jing, dan semakin banyaknya luka di tubuhnya. Tiba-tiba, teriakan tajam terdengar di telinga Lu Ye. Itu Yudi. Dia mencoba kabur. Jangan biarkan dia lolos. Setelah memutuskan untuk melawan Jiu Jing, ia bertekad untuk membasminya. Binatang purba ini mengaku sebagai penguasa Banlan. Jika ia kabur, siapa yang tahu trik apa yang mungkin ia miliki? Benar saja. Begitu Yudi selesai berbicara, Lu Ye langsung merasakan upaya Jiu Jing untuk kabur. Bagaimana mungkin Lu Ye membiarkan hal itu? Kaburnya Jiu Jing berarti ia bukan tandingan Yudi. Sekarang adalah waktu yang tepat untuk melenyapkannya sepenuhnya. Kekuatan jiwanya melonjak. Seketika mengubah lautan dewanya menjadi sangkar. Ular berkepala 9 memaksa masuk, dan Lu Ye tak mampu menghentikannya. Namun, karena ia sudah ada di sini, pergi bukanlah hal yang mudah. Api yang berkobar kembali menyala, berubah menjadi bola api berongga yang menyelimuti medan pertempuran antara Yodai dan ular berkepala 9. Ular berkepala 9 sebelumnya telah merasakan kekuatan api aneh ini. Dan kini, melihatnya, ia tak kuasa menahan rasa khawatir. Namun, ia memang bukan tandingan Yodai sekarang. Melanjutkan pertarungan kemungkinan besar berarti kematiannya. Gelombang penyesalan menerpanya. Seharusnya ia menyetujui saran Yudi. Kini ia benar-benar terjebak dalam dilema. Yudi menghunus pedang panjang. Cahayanya berkilat liar. Gaya bertarungnya ganas dan kejam. Sangat cocok dengan pendekatan tanpa henti dan hanya mengandalkan serangan dari para pendekar pedang. Jika bukan karena menyaksikannya langsung, tak seorang pun akan membayangkan seorang ratu serangga biasa bisa memiliki hati seorang pendekar pedang. Meskipun ia berada di atas angin, ekspresinya tetap serius, tak berani lengah sedikit pun. Ia benar-benar menyaksikan kengerian Jiu Jing dalam pertempuran ini. Dari segi kekuatan fisik, ia saat ini jauh lebih unggul daripada Jiu Jing. Namun dalam pertarungan sungguhan, ceritanya berbeda. Jika bukan karena senjata Dao-nya, Yudi bahkan ragu ia bisa mengalahkannya. Seperti yang diharapkan dari seekor binatang buas purba, kendalinya atas kekuatan Dao jauh melampaui apa yang bisa ia capai. Bahkan, jika Jiu Jing tidak dilemahkan dan tidak memiliki begitu sedikit kekuatan untuk dikerahkan, meraih kemenangan akan jauh dari mudah. Meski begitu, lukanya sebenarnya lebih parah daripada Jiu Jing. Hanya berkat bantuan Lu Ye, kondisinya lebih baik daripada Jiu Jing. Saat api berkobar, Jiu Jing merong, ragu-ragu sejenak sebelum menerjang api. Jika ia tidak melarikan diri sekarang, kemungkinan besar ia tidak akan selamat. Ia berteriak, "Nak, lepaskan aku, jangan paksa aku, atau kita semua akan celaka." Lu Ye mengabaikannya. Yudi juga tidak ragu, langsung mengejar. Meskipun api aneh yang tiba-tiba muncul membuatnya merasa tidak nyaman, pada akhirnya itu adalah ulah Lu Ye. Hidupnya terkait erat dengan Lu Ye, jadi ia yakin Lu Ye tidak akan menyakitinya. Suara mendesis terdengar, dan Jiu Jing menjerit kesakitan. Yudi, yang mengejarnya, berhenti sejenak. Ia bisa melihat Jiu Jing terbakar oleh api, dan ia juga terbakar, tetapi ia tidak merasa tidak nyaman. Sebaliknya, rasanya cukup nyaman.
Andai bukan karena musuh tangguh yang menghadang, ia pasti ingin merasakannya lebih dekat. Tanpa berpikir panjang, Yudi langsung menerjang maju. Cahaya pedangnya yang besar menyambar dan menebas Jiuying dengan ganas. Tubuh Jiuying yang tadinya hanya sisa jiwa, kini menjadi sangat redup setelah pertempuran yang begitu panjang. Setelah serangan ini, jiwanya berada di ambang kehancuran. Ia tak sanggup bertahan lebih lama lagi. Jiuying tiba-tiba menoleh menatap Lude dan berkata dengan ganas, "Nak, kau memaksaku melakukan ini. Ayo kita mati bersama." Setelah selesai berbicara, jiwa ilusinya tiba-tiba mengembun menjadi bola hitam, melesat bagai kilat, menembus kekuatan pohon bakat yang membakar, dan menghantam pertahanan kapal hantu itu. Pertahanan itu hancur, dan sebelum Luye sempat bereaksi, bola hitam itu tepat mengenai dadanya. Aura kematian menyelimutinya, lebih nyata dari sebelumnya. Luye merasa seperti tersambar petir. Jiwanya membeku sesaat. Dengan ledakan yang memekakan telinga, bola hitam itu meledak. Gelombang kejut yang luar biasa dahsyat menyapu ke segala arah, menyelimuti seluruh dunia laut, jiwa dalam kegelapan. Ombak bergulung-gulung, dan laut jiwa jatuh ke dalam kekacauan. Butuh belasan napas penuh untuk perlahan-lahan tenang kembali. Di atas laut jiwa, tubuh jiwa Luye terbaring, hampir transparan di atas air, tak bergerak. Di sisi lain, sosok lain juga mendarat miring di permukaan, naik turun tanpa suara bersama ombak. Itu adalah Yudai. Baru setelah beberapa saat, suara lemah Yudai terdengar dari kejauhan. Apakah dia mati? Jangan bersuara. Luye terlalu lemah untuk berbicara. Serangan terakhir ular berkepala 9 benar-benar ditujukan untuk menjatuhkannya. Alasannya tidak diragukan lagi karena ular berkepala 9 menganggap Luye lebih lemah dan tidak yakin bisa menyeret Yudai bersamanya. Jadi Luye lah yang sial. Dengan kekuatan Luye saja, ia tak mampu menahannya. Untungnya, rantai kehidupan mengalihkan separuh luka pada tubuh jiwa Yudai, memungkinkannya bertahan hidup secara kebetulan. Kini, bukan hanya tubuh jiwanya yang terluka parah, tetapi Yudai juga. Dan tampaknya bahkan lebih serius daripada dirinya, karena Yudai lah yang berhadapan langsung dengan ular berkepala 9. Bab 2224. Lebih baik mati. Benarkah dia penguasa Banlan? Tanya Yudi lagi, masih penasaran. Sebenarnya, ia tidak ingin membunuh Jiuying, karena jika Jiuying benar-benar penguasa Banlan, menyelamatkan nyawanya, dan menggunakannya untuk menaklukkan Banlan adalah pilihan terbaik. Jika itu memungkinkan, maka seluruh langit berbintang hanya akan memiliki suaranya, dan semua ras manusia dan ras raksasa akan menjadi budaknya. Luye mengabaikannya. Lukanya terlalu parah, dan kesadarannya sudah dalam kondisi terlarut yang dalam, jadi ia tidak mendengar pertanyaannya. Di sisi lain, Li Qi menggendong Luye dengan cepat menuju bintang pertempuran raksasa perak. Sedikit kekhawatiran terpancar di wajahnya. Ia tidak mengkhawatirkan Luye, melainkan ibu serangga. Ia baru saja menyaksikan jiwa ibu serangga menyerbu ke dalam tubuh Luye, diikuti oleh gelombang kekuatan jiwa yang sangat mengerikan dari tubuh Luye. Bahkan ia, seorang kultivator Dao Fusion tingkat ke-6, pun terkejut dengan gelombang itu. Bahkan tanpa mengetahui detail kejadiannya, ia dapat menyimpulkan dari fluktuasi kekuatan jiwa bahwa pertempuran jiwa yang dahsyat telah meletus di lautan dewa. Luye, salah satunya pastilah Ratu Ras Serangga. Yudi, siapa yang satunya? Tidak mungkin Luye. Bagaimana mungkin orang itu, di tingkat Dao Entry, menyebabkan keributan seperti itu? Tapi kalau bukan Luye, lalu siapa? Li Qi agak bingung. Ia tidak tahu apa yang terjadi kali ini. Kini setelah identitasnya sebagai mata-mata terbongkar, ia tidak lagi dimanfaatkan oleh ras serangga dan ras darah. Jika Yudi mendapat masalah, ia pasti akan bernasib buruk. Untungnya, tak lama kemudian, ia mendengar transmisi suara Yudi lagi. Mengikuti perintahnya, ia membawa Luye kembali ke bintang pertempuran raksasa perak untuk menenangkannya. Ketika kesadarannya kembali, Luye secara mengejutkan merasakan kenyamanan yang langka. Ia sudah lama tidak tidur senyaman ini. Sejak meninggalkan langit berbintang dan memasuki Star Abyss, ia terus bergerak. Dan bahkan, setelah memasuki tempat yang semarak ini, ia tak pernah berhenti. Aroma samar tercium di hidungnya, bercampur dengan aroma-aroma lembut lainnya yang tak terhitung jumlahnya. Dan suara angin sepoi-sepoi berdesir di telinganya. Ketenangan ini membuat Luye agak mabuk. Tiba-tiba merasa ada yang tidak beres, ia membuka matanya
dan mendapati sepasang mata memikat menatapnya. Senyum tipis penuh arti tersungging di wajah cantiknya. "Kau sudah bangun?" tanya Yudi lembut. Napasnya semanis anggrek. Wajahnya yang tanpa celah hanya berjarak sejengkal. Luye kemudian menyadari situasinya. Yudi duduk di sampingnya, kepalanya bersandar di pangkuannya. Tak heran ia merasakan sesuatu yang lembut dan kenyal di bawah kepalanya sebelumnya. Ia perlahan menegakkan tubuh, melirik Yudi tanpa ekspresi. "Apa yang kau lakukan?" Yudi memiringkan kepalanya. Sedikit nada bercanda dalam suaranya. "Sedang sembuh bersama kakak Ye." "Hei." Luye tersenyum paksa. Meskipun ia bisa merasakan luka-lukanya memang sudah jauh pulih. "Berapa lama aku pingsan?" tanyanya lagi. "Tidak lama, sekitar 10 hari." Sekitar 10 hari. Dengan luka seperti itu, jika ia dibiarkan sembuh sendiri, ia tidak akan bangun selama 1 atau 2 bulan. Sekarang, ia baru bangun sekitar 10 hari kemudian, dan sebagian besar sudah pulih. Ini jelas ulah Yudi. Ia memang sedang menyembuhkan diri bersamanya. Mereka terhubung oleh rantai kehidupan, dan ia bisa melakukannya. Angin sepoi-sepoi berdesir di antara bunga-bunga yang ada di sekitarnya. Luye mendongak dan melihat bahwa ia dan Yudai berada di sudut lautan bunga yang semarak. "Di mana ini?" Luye mengerutkan kening. "Kau bingung?" Yudai tersenyum. "Kau saat ini dalam wujud jiwa. Jadi ini tentu saja lautan dewaku." Lude tercengang. Tidak menyangka, lautan Dewa Ratu Raserangga begitu indah dan tenang. "Sekarang setelah kau bangun, mengapa kau tidak mencoba kultivasi jiwa bersama? Itu akan membantumu pulih lebih cepat, dan itu akan menguntungkan kita berdua." Yudai tampak agak malu saat berbicara. "Aku belum pernah mencobanya." Luye bahkan tidak meliriknya. "Tidak, terima kasih." Wanita cantik di hadapannya itu pada akhirnya tak terpisahkan dari gundukan daging yang menggembung itu. Luye tidak tertarik dengan itu. "Kakak Ye, kau benar-benar tidak punya rasa romantis," kata Yudi dengan nada mencela. "Kau bertahan hidup hanya karena aku, dan kau bahkan tidak bisa memenuhi permintaan kecil ini. Apa kau sudah gila?" Luye menatapnya dengan jijik. Gadis ini tampaknya telah banyak berubah setelah jiwanya yang terbelah menyatu dengan jiwa utamanya. Tentu saja, ia tidak bisa mengesampingkan kemungkinan bahwa gadis itu sengaja mencoba mengganggunya. Yudi mengerutkan hidungnya dan berbalik, mengabaikannya. Luye senang bisa mendapatkan kedamaian dan ketenangan. Ia benar-benar tidak tertarik menggoda Ratu Raserangga. Tapi sejujurnya, lautan Dewa Yudi memang menyegarkan. Ia berdiri di sana, dan tak bisa menahan diri untuk meregangkan badan. Yudi akhirnya tak kuasa menahan diri dan berbalik bertanya, "Apakah ular berkepala 9 benar-benar pemilik Bonlan?" "Siapa tahu, mungkin saja, mungkin juga tidak." Yudi mengerjap. "Ini sama saja dengan diam saja. Kau menemukannya jauh di dalam reruntuhan." Tanya Yudi lagi. Ya, ia tak bisa berbohong kepada Yudi. Jadi, ia hanya bisa mengatakan yang sebenarnya. Wajah Yudi yang memikat tenggelam dalam renungan. Jadi, rumor bahwa kedalaman reruntuhan menyimpan metode untuk meninggalkan Banlan itu salah. Jika ular berkepala 9 adalah penguasa Banlan, maka ini benar, karena ia pasti tahu cara meninggalkan tempat ini. Luye terus meregangkan tubuhnya. Namun, berdasarkan pengamatanku, berita ini mungkin disebarkan oleh ular berkepala 9 itu sendiri. "Mengapa begitu?" tanya Yudai bingung. Ia membutuhkan tubuh fisik yang cocok. Semut terbuat dari sisiknya, dan artefak Dao ini memiliki masalah kompatibilitas. Semakin cocok seorang Dao entry dengan semut tersebut, semakin kuat kekuatan mereka, dan semakin baik mereka dalam melewati berbagai ujian di reruntuhan. Ketika seseorang memenuhi kebutuhan ular berkepala 9, ia akan membangunkan makhluk yang tertidur itu. Luye menjelaskan dengan santai. Singkatnya, ular berkepala 9 menggunakan semut untuk menemukan targetnya, dan kemudian ia menemukanmu. Yudai menatap Luye dengan penuh semangat. Tatapannya penuh makna. "Kau telah menyembunyikannya dengan sangat baik." Luye tetap bergeming, tetapi ia tahu bahwa setelah ini, kekuatannya kemungkinan akan terungkap. Yudai telah berhadapan langsung dengan ular berkepala 9 dan mengetahui kekuatannya. Mampu bertahan melawan makhluk sekuat itu untuk jangka waktu tertentu adalah sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh seorang Dao entry biasa. Di lautan jiwa Luye, meskipun ia terus-menerus melawan ular berkepala 9, ia masih bisa merasakan sedikit situasi Luye berkat rantai kehidupan. Berdasarkan pengamatannya sebelumnya, kekuatan Luye sekitar 100 Dao. Seorang kultivator Dao entry dengan kekuatan 100 Dao
jika ia tidak melihatnya sendiri, akan sulit dipercaya. Kekuatan seperti itu sebanding dengan seseorang di atas tingkat kelima, alam Dao Fusion, tetapi di bawah tingkat keenam. Pantas saja Lu Ye belum menunjukkan tanda-tanda akan maju ke tahap Dao Fusion. Beberapa kali selama kultivasinya, Lu Ye telah mengalihkan sejumlah besar kekuatan Dao-nya. Jika Lu Ye benar-benar seorang kultivator biasa, ia tak akan sanggup menahan kekuatan Dao sebesar itu. Mengingat kemampuannya membangun pola Dao dengan santai, seharusnya ia sudah maju ke tahap Dao Fusion. Bagaimana caramu berkultivasi? Yu Dai tak kuasa menahan rasa ingin tahunya. Bakat luar biasa. Tentu saja, ia tak akan mengatakan yang sebenarnya. Yu Dai merenung dalam-dalam. Jelas-jelas menganggapnya serius. Star Abyss yang luas selalu menyimpan beberapa misteri yang tak terjelaskan. Meskipun ia berada di tahap Dao Fusion, ia akhirnya terjebak di sini. Tak menyadari apa yang ada di luar sana. Apakah ini batasmu? Tanya Yu Dai lagi. Kenapa kau banyak bertanya? Lu Ye agak tak sabar. Namun di bawah belenggu kehidupan, Yu Dai sudah tahu jawabannya. 100 kekuatan Dao bukanlah batasnya. Mata Yu Dai berbinar. Ia tiba-tiba menyadari bahwa ia telah menemukan emas. Awalnya, Lu Ye diculik hanya karena sebuah pola susunan tunggal, dan karena takdir, ia memasang rantai kehidupan padanya. Yudi telah berusaha membebaskan diri, bahkan mencoba mengirim Lu Ye ke reruntuhan. Sebagai seorang kultivator Dao Fusion, jelas tidak sepadan jika hidupnya terikat pada seorang kultivator Dao entry belaka, dan berbagi pencapaian kultivasinya dengannya. Namun kini, gagasan ini mulai goyah. Seorang kultivator Dao entry dengan kekuatan 100 Dao bukanlah batasnya. Bagaimana jika suatu hari ia maju ke Dao Fusion, dan kemudian berkultivasi hingga puncak Dao Fusion? Seberapa kuatkah itu? Saat itu, ia takut tak seorang pun di dunia luas ini akan mampu mengalahkannya. Jiwing sudah mati. Terlepas dari apakah ia penguasa dunia luas atau bukan, meninggalkan dunia luas adalah prospek yang jauh. Tetapi jika Lu Ye berkultivasi hingga puncak Dao Fusion, akankah ada kesempatan untuk melepaskan diri dari belenggu dunia luas, melarikan diri? Anehnya, ia merasakan sebuah antisipasi. "Lepaskan aku!" teriak Lu Ye. Meskipun tempat ini nyaman, pada dasarnya ini adalah lautan Dewa Yudi, dan tinggal di sini sungguh tidak nyaman. Saudara Ye, apakah kau yakin tidak ingin mencoba kultivasi jiwa? Kudengar dari ratu Rasrangga lain, bahwa itu sangat memabukkan. Lebih baik aku mati, bahkan sebagai seorang jiwa. Lu Ye merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggungnya. Serangkaian tawa riang terdengar, dan tubuh Yu Dai gemetar karena kegembiraan. Baiklah, berhentilah main-main. Tinggallah sedikit lebih lama, dan lukamu akan lebih cepat sembuh. Apa yang dikatakannya memang tidak salah, tetapi Lu Ye tetap waspada. Trik macam apa yang kau rencanakan sekarang? Yu Dai menatapnya dengan tatapan mencela. Perlahan menutup matanya, dan tetap diam. Melihat ini, Lu Ye ragu sejenak, lalu duduk bersila. Ia tidak bisa memaksa Yu Dai pergi, jika Yu Dai tidak mengizinkannya pergi. Harus diakui, bahwa penyembuhan bersama Yu Dai di lautan dewanya memang sangat efektif. Setelah beberapa hari, luka jiwanya sembuh total. Hal ini membuat Lu Ye agak terkesan. Ia memang pantas menjadi seorang kultivator kuat, yang berspesialisasi dalam jiwa dewa. Karena kecepatan penyembuhan jiwanya jauh lebih cepat dari biasanya, Yu Dai tidak mengganggunya lagi. Dan setelah luka mereka berdua sembuh, ia memang membiarkannya pergi. Lebih dari setengah bulan kemudian, jiwa Lu Ye akhirnya kembali ke tempatnya. Tubuh fisiknya tak jauh dari ibu serangga, dan Lu Ye melihat tubuhnya yang membengkak, begitu mendongak. Mengabaikannya, ia segera memeriksa tubuhnya sendiri untuk memastikan tidak ada masalah. Bukan hanya tidak ada masalah, tetapi kekuatan Donia juga tampaknya meningkat, dan masih terus meningkat. Ini tak diragukan lagi merupakan manfaat dari kultivasi Yu Dai dalam pertempuran sebelumnya. Dengan Jiwing, Yu Dai telah menderita kerugian besar, dan tentu saja perlu memulihkan diri. Lu Ye juga ikut merasakan manfaatnya. Dulu, Yu Dai pasti tidak akan senang. Ia mengirim Lu Ye ke reruntuhan terutama karena alasan ini. Tetapi sekarang, Yu Dai tidak terlalu peduli. Ia ingin tahu, seberapa jauh Lu Ye bisa melangkah di ranah Dao Entry. Bab 2225. Sekilas kesadaran spiritual. Setelah pemeriksaan singkat, Lu Ye sedikit mengernyit. Luka jiwanya memang telah sembuh dengan bantuan Yu Dai. Tetapi, ada sesuatu yang salah di lautan ilahinya. Ia segera memfokuskan pikirannya. Dan sesaat kemudian,
Jiwanya muncul di dalam lautan ilahinya. Melihat sekeliling, ia melihat ada sesuatu yang salah. Bercak-bercak hijau besar masih tersisa di lautan ilahinya. Sangat mencolok. Tak diragukan lagi, racun ampuh yang ditinggalkan oleh Zhu. Luye telah merasakan sendiri kekuatan racun ini. Bahkan bagi kultivator biasa, bahkan mereka yang berada di tahap Dao Fusion, menghadapinya tidak akan mudah. Untungnya, pohon bakat dapat memadamkannya. Dengan satu pikiran, seluruh lautan jiwanya langsung terbakar. Suara berderak terdengar saat warna hijau perlahan menghilang, dan lautan ilahinya perlahan kembali ke keadaan semula. Saat itu, Luye tiba-tiba menoleh untuk melihat ke arah tertentu. Di lokasi itu, kekuatan pembakaran pohon bakat menyala, dan setitik cahaya fluoresensi tiba-tiba terbang keluar. Luye mengangkat sebelah alisnya, dan seketika, api berkobar bak naga, menyelimuti cahaya neon aneh itu, dan menjebaknya di dalamnya. Tunggu. Sebuah suara datang dari cahaya neon itu. Itu Zhu. Tetapi kini, ia kehilangan kekuatan sebelumnya, dan malah memancarkan kelemahan yang nyata. Kau tidak mati, Luye, tercengang. Dalam pertempuran sebelumnya, Zhu jelas telah melancarkan serangan terakhirnya dengan tujuan saling menghancurkan, dan Luye berasumsi ia telah mati tak dikenali. Siapa sangka, ia masih bersembunyi jauh di dalam lautan dewanya, dan ia bahkan tidak menyadarinya sebelum ia muncul. Ia langsung diliputi rasa takut yang membara. Jika ia tidak mencoba membakar racun di lautan dewanya, tanpa sengaja memaksanya keluar, racun itu mungkin telah lolos. Luye tak berani membayangkan bencana seperti apa yang akan terjadi. Hanya sedikit kesadaran spiritual yang tersisa, kata Zhu getir. Rekan Daois, mohon berbelas kasih, dan jangan bersikap kejam. Luye juga menyadari bahwa kondisi Zhu saat ini tidak normal. Meskipun dapat mengirimkan suaranya, ia tidak memiliki tubuh jiwa, dan hanya sedikit kesadaran spiritual yang tersisa. Inilah mengapa ia mampu bersembunyi dengan sangat baik. Tetapi secercah kesadaran spiritual seperti itu, sama sekali tidak mengancam Luye dalam kondisinya saat ini. Mengangkat alis, Zhu berkata, "Aku tidak berani, senior. Kau orang seperti itu. Junior ini tidak akan pernah berani membahas Dao atau berteman denganmu." Zhu terkejut. Itu adalah kata-katanya sendiri, yang diucapkan belum lama ini. "Maafkan aku, teman muda, aku berbicara terlalu keras tadi." Zhu sangat pragmatis. Ia pikir ia telah cukup baik menyembunyikan diri, tetapi tetap saja ia terekspos. Dalam situasi ini, ia tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Ketika kau berada di bawah atap seseorang, kau harus menundukkan kepalamu. Oh, Luye menatapnya dengan penuh minat, lalu mengganti topik pembicaraan. Kau harus tahu bahwa aku tidak bisa membiarkanmu. Jika kau memiliki kata-kata terakhir, katakan dengan cepat, atau akan terlambat. Ular berkepala 9 itu menegang. Ia jelas merasakan niat membunuh yang kuat dan tahu bahwa Luye benar-benar berniat membunuhnya. Jika ia berada di posisi Luye, ia tidak akan merasa nyaman meninggalkan kesadaran seorang ahli tertinggi di lautan dewanya selamanya. Namun, ia tidak panik, melainkan hanya berkata dengan ringan, "Teman muda, tidakkah kau ingin mengendalikan Banlan? Banlan adalah senjata Daoku. Jika kau bersedia, aku dapat membantumu menyempurnakannya." Luye menyipitkan matanya sedikit. Seperti yang diharapkan dari monster tua yang telah hidup selama bertahun-tahun, ia benar-benar tahu cara memanipulasi hati manusia. Hanya dengan satu kalimat, ia membuat jantung Luye berdebar kencang. Memurnikan yang Banlan adalah daya tarik yang tak tertahankan bagi siapapun. Namun, Luye sadar diri. Sebagai seorang kultivator biasa, bahkan jika ia menyempurnakan Banlan dengan bantuan ular berkepala 9, ia mungkin tidak akan mampu melepaskan kekuatan penuh senjata Dao ini. Yang ia inginkan bukanlah memiliki senjata Dao ini, melainkan cara untuk meninggalkannya. Ia tak bisa terus-terusan terjebak di sini. Bagaimana cara menyempurnakannya? Tanya Luye. Mengetahui ia tertarik, Zhu terkekeh. Metode spesifik itu tak perlu bagimu sobat muda. Ikuti saja instruksiku, dan aku akan membantumu. Mati saja. Kekuatan pembakaran yang berkobar itu mereda. Zhu terkejut dan berseru putus asa. Sobat muda, ayo kita bicarakan ini. Meskipun kekuatanmu bagus, ranahmu masih rendah. Kau perlu berkultivasi lebih lanjut hingga mencapai tahap Dao Fusion sebelum kau bisa menyempurnakannya. Dao Fusion, Luye mencibir. Kau seharusnya tahu bahwa kekuatanku jauh melampaui apa yang bisa dicapai Dao Fusion biasa. Zhu mendesak. Sobat muda,
Kekuatan adalah kekuatan, dan ranah adalah ranah. Di puncakku, ranahku jauh di luar jangkauanku. Wujud beraneka ragam adalah senjata Dao yang kupelajari. Bahkan dengan bantuanku, Dao Fusion hanyalah persyaratan paling dasar, dan keberhasilan tidak dijamin. Lu Ye sedikit mengernyit. Meskipun Zhu Ying adalah monster tua yang licik, dalam situasi seperti ini, kata-katanya tidak mungkin sepenuhnya salah. Dao Fusion hanyalah persyaratan paling dasar, dan keberhasilannya tidak dijamin. Mengingat situasi Lu Ye saat ini, mencapai Dao Fusion bukanlah proses yang cepat. Melihatnya tenggelam dalam pikirannya, Zhu Ying berkata, "Sahabat muda, dalam kondisiku saat ini, aku tidak punya keinginan lain selain menyelamatkan nyawaku. Karena itu, percayalah padaku." Lu Ye mencibir dalam hati, tetapi tetap tampak tenang. "Tentu saja, aku percaya padamu, dan aku memintamu untuk percaya padaku juga. Beritahu aku metode pemurniannya dulu, dan aku akan melihat apakah itu benar. Jika ya, kita bisa membahasnya lebih lanjut." "Baiklah," jawab Zhu Ying. Persetujuan cepatnya mengejutkan Lu Ye sejenak. Namun, Zhu Ying segera menambahkan, "Tapi aku ingin kau bersumpah. Sumpah atas nama kehendak Star Abyss." Jadi inilah yang mereka tunggu. Ini adalah sesuatu yang ia kuasai. Bukannya ia belum pernah melakukannya sebelumnya, namun, dari luar, ia mengerutkan kening. Agak ragu-ragu. Zhu Ying tersenyum. "Sahabat muda, mungkin kau punya ide lain?" Sepertinya ia telah melihat menembus Lu Ye. "Tidak." Ekspresi Lu Ye tetap tidak berubah. "Senior salah paham. Bagaimana mungkin aku punya pikiran seperti itu? Kalau begitu, bersumpahlah. Jika aku membantumu menyempurnakan tubuh beraneka ragam, kau harus membantuku menemukan tubuh fisik yang cocok. Selama proses ini, dan bahkan setelah selesai, tak seorang pun yang terhubung denganmu, termasuk dirimu sendiri, akan mempersulitku. Permintaanmu." Lu Ye mengerutkan kening lagi. "Aku hanya punya permintaan ini. Jika kau tidak mau, kau boleh membunuhku atau menyiksaku sesukamu." Lu Ye terdiam lama. Zhu Ying tampaknya tidak lagi memperhatikannya, tetapi Lu Ye tahu bahwa hati lelaki tua itu pasti tercekat saat ini. "Aku setuju." Lu Ye akhirnya mengangguk sambil mengertakkan gigi. Zhu Ying senang. "Kau telah membuat pilihan yang bijaksana, teman muda. Senjata Dao milikku ini bukanlah sesuatu yang bisa dikultivasikan oleh orang biasa. Aku telah menginvestasikan banyak energi dan usaha saat itu. Namun, sekarang ia harus melakukan pekerjaan itu untuk orang lain. Dan akhirnya, ia agak enggan. Namun, dibandingkan dengan menyelamatkan nyawanya, inilah satu-satunya pilihan yang bisa diambilnya. Jika ia kehilangan nyawanya, maka ia akan kehilangan segalanya." "Teman muda, bersumpahlah," kata Zhu Ying. Lu Ye menjawab, "Aku bisa bersumpah, tetapi aku juga ingin memintamu senior untuk bersumpah juga." "Apa maksudmu?" Zhu Ying mengambil sikap bernegosiasi. Ia tahu, tentu saja, bahwa Lu Ye bukanlah orang yang bisa diremehkan. Jika tidak, ia tidak akan lengah. "Sebelum aku memurnikan dan menaklukkan Banlan, sedikit kesadaran spiritualmu ini boleh tetap berada di lautan dewaku. Tetapi kau tidak boleh melakukan apapun yang merugikanku." Lu Ye tentu saja mengkhawatirkan Zhu Ying, dan karena orang ini ingin tetap berada di lautan dewanya, ia membutuhkan semacam pengendalian diri. Bersumpah atas nama kehendak Star Abyss adalah pilihan terbaik dan satu-satunya cara. Zhu Ying merenung sejenak, lalu suaranya terdengar, "Setuju." Seketika, mereka berdua bersumpah atas nama kehendak Star Abyss. Bahkan di dalam lautan dewanya, saat sumpah itu digenapi, Lu Ye masih merasakan sesuatu turun dari kegelapan. Ia pernah merasakan perasaan ini sebelumnya. Dengan sumpah yang diucapkan, Zhu Ying merasa jauh lebih tenang. "Sahabat muda, aku minta maaf atas kesalahanku sebelumnya." "Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Kita berteman setelah pertarungan kita." Lu Ye tertawa terbahak-bahak. Sikapnya terhadap Zhu Ying menjadi lebih hangat. "Senior, tolong minggir sebentar. Aku harus mengatasi masalah di lautan dewaku dulu." Secercah kesadaran spiritual Zhu Ying dengan cepat menyerbu tubuh jiwa Lu Ye, memandangi api di lautan dewa, dan bertanya dengan heran, "Teman muda, api macam apa ini?" Dia telah menderita kerugian besar karena api itu sebelumnya. Bahkan setelah tertidur selama bertahun-tahun, yang tak terhitung jumlahnya. Fondasinya masih utuh, namun masih terluka oleh api ini. Yang agak absurd, hanya tipuan kecil untuk berkeliaran, Lo the terkika. Tentu saja tidak ingin berkata lebih banyak. Zhu Ying tidak bertanya lebih lanjut, hanya berkata,
Agar kau tahu teman muda, bahwa secercah kesadaran spiritualku ini tidak dapat bertahan lama sendirian. Jadi, ia membutuhkan sedikit kekuatan jiwamu untuk memeliharanya. Tentu saja, itu tidak akan terlalu banyak, dan itu pasti tidak akan memengaruhimu. Lu Ye mengangguk. Dengan sangat murah hati, tidak masalah, itu tak lebih dari sekadar menyerap sedikit kekuatan jiwa untuk mempertahankan keberadaan kesadaran spiritualnya, yang memang tak akan memengaruhinya. Jiu Ying tampak agak terharu. Sobat muda, kau orang yang luar biasa. Aku menyesal pernah menjadi musuhmu sebelumnya. Jangan terlalu memikirkan masa lalu. Lu Ye menghiburnya. Senior, bagaimana tepatnya seseorang bisa memurnikan senjata Dao Banlan dengan terselesaikannya masalah laut ilahi dan sumpah yang diucapkan? Hal ini tentu saja perlu diklarifikasi, karena semua yang telah ia lakukan sebelumnya adalah untuk tujuan ini. Sobat muda, seseorang sungguh tak bisa memurnikannya di Dao Entry. Jiu Ying menasihati dengan sungguh-sungguh. Kau harus berkultivasi ke Dao Fusion terlebih dahulu. Wujud beraneka ragam tak akan luput darimu. Diam. Kau bertele-tele sekali. Tunggu sampai aku memurnikan wujud beraneka ragam, baru kau akan menangis. Lu Ye mengumpat dalam hati, tetapi di luar tetap sopan. Dao Fusion itu sederhana. Aku bisa memasukinya kapan saja. Senior, tolong beritahu aku mengerti, agar aku bisa mempersiapkan diri terlebih dahulu. Melihat kegigihannya, Jiu Ying tak kuasa menolak. Apalagi ini adalah dasar sumpah mereka. Ia kemudian mulai menjelaskan. Lu Ye mendengarkan dengan saksama, mengangguk berulang kali. Tak lama kemudian, Lu Ye membuka matanya. Yudi masih berkultivasi untuk mengisi kembali energinya. Karena kekuatan Daonia perlahan meningkat. Namun, dilihat dari kecepatannya saat ini, Yudi kemungkinan hanya berlatih tapa, bukan menyempurnakan tulang Daonya. Ada masalah. Sebuah suara lembut dan memikat terdengar di telinga Lu Ye. Yudi jelas merasakan tatapannya. Aku harus kembali ke reruntuhan lagi, kata Lu Ye. Kembali untuk apa? Lu Ye memberikan alasan yang sudah disiapkan. Semut ras darah itu tertinggal di sana. Apa kau tidak ingin mengeluarkannya? Yudi berkata santai. Kau seharusnya tahu. Aku bisa merasakan apakah kau mengatakan yang sebenarnya. Lu de Mendesa, wanita baik, tidak akan mengungkapkan apa yang dilihatnya. Yudi mendengus pelan, terdiam sejenak, lalu berkata, aku punya syarat, bicaralah. Aku ingin kau menggunakan api seperti itu untuk membakar jiwaku.